Bab 901. Tidak ada keraguan bahwa pria asing ini adalah Douglas, Satria Malam Abadi, di mulut Agustinus. Harvey. Sen Veronica berteriak ketika dia melihat Harvey. Rambut wanita itu sedikit berantakan, dan dia tampak lega, dan wajahnya penuh kejutan. Bagus sekali, kamu baik-baik saja. Sen Veronica menghela nafas lega, dan kemudian berkata dengan tidak jelas, Harvey, apa yang terjadi? Siapa mereka? Veronica, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Harvey menjawab dengan lembut, lalu mengangkat matanya untuk melihat Douglas. Pada saat ini, mata Douglas juga tertuju pada Harvey. Ketika dia melihat Augustine diseret oleh Harvey seperti anjing mati, dia benar-benar terkejut. Harvey mungkin tidak mengetahui status Agustinus, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Augustine, tetapi dikenal sebagai pengguna kekuatan paling berbakat dalam beberapa dekade terakhir, dan salah satu dari 10 penatua asosiasi pengguna kekuatan barat. Juga salah satu makhluk gaib terkuat. Terutama kekuatan magmanya yang terbangun, yang membuat semua pengguna kekuatan iri dan kagum. Tanpa diduga, pria yang begitu kuat dikalahkan oleh seorang bocah Senzu. Jika ini menyebar ke dunia gelap barat, saya khawatir itu akan menyebabkan banyak kejutan. Augustine, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu malu. Douglas menghela nafas dan berkata, sampai sekarang dia masih belum bisa mempercayai fakta ini. Douglas, kita salah perhitungan, anak ini jauh lebih kuat dari yang kukira. Augustine menggertakkan giginya, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Sebagai penatua asosiasi pengguna kekuatan, dia memiliki posisi tinggi, dan ini adalah pertama kalinya dia mengalami penghinaan seperti itu. Ini juga membuatnya sangat membenci Harvey. Douglas menatap Harvey dengan erat, menyipitkan mata dan berkata, wah, harus kuakui, kamu benar-benar kuat, bahkan Augustine bukanlah lawanmu. Tidak heran saudaraku mati di tanganmu. Lama. Anda tidak hanya menyinggung asosiasi pengguna kekuatan dan Ksatria Cahaya Suci, tetapi juga beberapa organisasi besar lainnya. Sekarang Anda berada di China, Anda mungkin masih bisa mendapatkan suaka, tetapi begitu Anda meninggalkan China, maka Anda waktu kematian akan datang. Harvey menatap Douglas dengan dingin, saya pikir setelah pertempuran terakhir, Anda akan menahan diri dan tidak memprovokasi saya lagi. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Jika Anda melawan saya, maka saya harus menggunakan cara saya sendiri untuk membuat Anda mengerti apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung saya. Oh. Douglas bercanda sambil tersenyum, maksud Anda, berapa banyak organisasi yang akan Anda lawan pada saat yang sama? Benar. Harvey mengangguk, karena kamu tidak membuatku merasa lebih baik, bagaimana aku bisa membuatnya lebih mudah untukmu? Hehe. Douglas mencibir, wah, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Adalah, dan Anda ingin mengandalkannya. Anda sendirian, melawan beberapa organisasi besar kita pada saat yang bersamaan. Sangat bagus, nak, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat melangkah ke dunia gelap barat. Saat itu, kamu akan mengerti betapa kecilnya dirimu di depan para raksasa itu. Kalau begitu tunggu. Mari kita lihat apakah aku yang sekarat atau kalian yang binasa. Harvey berkata dengan suara yang dalam, lalu berkata, oke, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu, cepat dan biarkan mereka pergi, setelah berbicara. Harvey melambaikan tangan kanannya, mengambil kembali jarum perak di tubuh Agustinus. Augustine, kamu pergi dulu. Douglas juga berhati-hati dan mengatakan sesuatu kepada Augustine. Oke, Augustine mengangguk, lalu menatap Harvey dengan ekspresi muram di wajahnya, dan kemudian dengan cepat melarikan diri dari sini. Melihat Augustine pergi, Douglas menari dengan ringan dan mundur keluar villa. Setelah keluar dari villa, Douglas dengan cepat mencabut pedangnya dan kiri. Harvey Sen Veronica bergegas dan memeluk lengan Harvey. Harvey ingin mengejar, tetapi setelah memikirkannya, biarkan saja. Orang-orang ini terlalu hina, dan tidak ada dasar untuk melakukan sesuatu, jika mereka masih mengatur lainnya berada di dekatnya, begitu dia pergi, Sen Veronica dalam bahaya. Harvey menepuk punggung wanita itu dengan ringan, Veronica, maafkan akulah yang menyebabkanmu. Kamu tidak perlu meminta maaf, selama kamu baik-baik saja. Sen Veronica menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya, Harvey, siapa kedua orang itu, dan mengapa mereka membunuhmu? Veronica, apakah kamu ingat terakhir kali Yirou ditangkap di laut? Harvey bertanya. Ingat. Sen Veronica mengangguk. Kedua orang tadi adalah kaki tangan dari orang yang menangkap Yirou sebelumnya. Harvey berkata. Jadi begitulah. Sen Veronica mengerutkan kening, apa yang harus saya lakukan di masa depan? Anda menyabotase rencana mereka untuk merebut sumbu bumi, dan kode gen, dan membunuh orang-orang mereka pasti tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. York. Harvey menyalakan sebatang rokok, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian menghembuskannya perlahan, karena mereka tidak ingin melepaskanku, maka aku tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Daripada duduk diam, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang. Apakah kamu benar-benar berniat untuk bersaing dengan organisasi-organisasi itu? Sen Veronica benar-benar ketakutan. Ya, Harvey mengangguk. Tidak, itu terlalu berbahaya, Sen Veronica menggelengkan kepalanya berulang kali, wajahnya penuh kekhawatiran. Harvey mengulurkan tangan dan menyentuh kepala wanita itu, tersenyum dan berkata, Veronica, jangan khawatir, saya tidak bodoh, tentu saja saya tidak akan cukup bodoh untuk bersaing dengan organisasi-organisasi itu sendirian. Bahkan jika saya benar-benar menginginkannya. Untuk melawan, aku akan melakukannya dengan baik. Bersiaplah. Bagus. Sen Veronica menepuk dadanya ketakutan, aku benar-benar khawatir kamu akan menemukan mereka sendirian. Harvey hanya tersenyum dan tidak menjawab. Mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah membuat keputusan kali ini, dia akan pergi ke Dubai, dan setelah berurusan dengan urusan bisnis Sen Veronica, dia akan menghubungi Diana dan Hermes dan meminta bantuan mereka.
Tentu akan lebih baik lagi jika beberapa saudara lainnya bisa dihubungi. Dunia gelap barat, dunia misterius dan asing ini, biarkan diri Anda membalikkannya memikirkan hal ini, mulut Harvey menyeringai. Kemudian, Harvey memanggil Zhao Tianxun dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk mengurus pemakaman. Setelah panggilan telepon, Harvey berkata kepada Saint Veronica, "Veronica, kemasi barang bawaanmu dan kembali ke Ziyuan Villa denganku untuk beristirahat malam ini." "Ah, sekarang. Bukankah lebih baik, jika aku mengganggumu? Sistermu istirahat, seberapa buruk itu?" Saint Veronica ragu-ragu. "Jangan khawatir, tidak apa-apa, jika Dirge tahu apa yang terjadi malam ini, aku tidak akan khawatir membiarkanmu beristirahat di sini sendirian." Harvey tersenyum, "Selain itu, kita akan tinggal bersama malam ini dan pergi ke bandara bersama besok. Juga nyaman. Baiklah kalau begitu, tunggu aku sebentar, dan aku akan berkemas." Saint Veronica juga merasa itu masuk akal, jadi dia bergegas ke villa. Setelah wanita itu masuk, Harvey menarik napas panjang. Masalah ini tidak dapat ditunda dan harus diselesaikan sesegera mungkin. Kalau tidak, orang-orang ini akan selalu mengganggunya tanpa henti. Meskipun dia tidak takut, apa yang harus dilakukan orang-orang di sekitarnya? Karena pejabat tinggi Tiongkok tidak dapat menangani masalah ini dengan baik, mereka harus menanganinya sendiri. Harvey membuang puntung rokoknya, menatap kegelapan langit yang tak berujung, dan bergumam, "Augustine, Douglas. Tunggu aku akan menyelesaikan akun ini denganmu." Bab 902. Sekitar pukul 2 pagi. Area Villa Taman Ungu, Villa 10. Ruang tamu di lantai 1, lampu menyala. Mengenakan gaun tidur sutra hitam, Mu yang elegan dan intelektual melipat tangannya dan menatap Harvey dan Saint Veronica tanpa berkata-kata. Baru 1 jam yang lalu, dia tertidur, tetapi Harvey dan Saint Veronica membangunkannya dan menceritakan apa yang terjadi malam ini. Jadi, sampai sekarang, dia belum selesai mencernanya. Suasana hening selama 5 atau 6 menit. Mu Erlene menyesap air dari cangkir, menenangkan diri, dan bertanya, "Jadi, kedua orang itu melarikan diri sekarang?" Mu Erlene mengerutkan kening, "Harvey, karena mereka berani datang ke Shenzhou untuk membuat masalah, itu berarti mereka tidak perlu takut. Anda pasti akan menghadapinya. Apakah mereka?" Harvey berkata perlahan, "Saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang organisasi-organisasi ini sekarang, jadi saya tidak tahu apa kekuatan organisasi ini. Jika saya mengatakan seberapa percaya diri saya sekarang, saya tentu tidak bisa mengatakannya. Tapi, saya akan mendiskusikannya dengan Diana dan yang lainnya untuk memastikan tidak ada yang salah. Tentu saja, semakin cepat masalah ini diselesaikan, semakin baik, dan saya tidak ingin Anda berada dalam bahaya di masa depan. Erlene, saya tahu Anda akan mengkhawatirkan saya, tetapi masalah ini, saya harus menghadapinya, jadi jangan. Aku tidak membujukmu." Mu Erlene menghela nafas, "Kamu telah mengatakannya demi itu, apalagi yang bisa aku lakukan selain mendukungmu. Bahkan jika aku membujukmu untuk tidak melakukannya, kamu pasti tidak akan melakukannya. Aku akan mendengarkan. Jadi, saya hanya berharap Anda bisa kembali dengan selamat." "Oke, saya berjanji." Harvey mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, "Erlene, aku lupa memberitahumu sesuatu. Aku akan pergi ke Dubai dengan Veronica besok untuk membahas kerjasama dengan sebuah perusahaan." "Hah?" Setelah beberapa saat, matanya yang indah menyipit, "Hanya kalian berdua?" Mata Saint Veronica sedikit cerdik, dan dia tidak berani menatap Mu Erlene. Lagi pula, selain membahas bisnis kali ini, dia berencana untuk menghabiskan beberapa hari di sana bersama Harvey. Ya." Harvey mengangguk dan berkata, "Erlene, kenapa kamu tidak ikut dengan kami?" "Kurasa begitu, tapi aku masih sibuk dengan klub, jadi lupakan saja." Mu Erlene after meregang, dia berkata kepada Saint Veronica, "Veronica, jika orang ini berani tidak jujur dan menggertakmu di luar negeri, kembalilah dan beritahu aku, dan aku akan membantumu memberinya pelajaran." Saint Veronica terkikik, "Oke." Dengan itu, dia melambaikan tinjunya ke arah Harvey. "Sial, apakah kamu mendengarku? Sustermu adalah pendukungku, jika kamu berani menggertakku, kamu akan mati." Kedua pahlawan itu menyelamatkan hidupmu, kecil tidak berani. Harvey berpura-pura menjadi takut dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Puci. Bodoh." Kedua wanita itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dengan mata yang menawan. Mata Harvey mengamati sosok anggun kedua wanita itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan. "Saya harus mengatakan bahwa kedua wanita ini sangat bagus dalam hal wajah dan tubuh, dan mereka memiliki kelebihannya sendiri. Jangan jatuhkan bola matanya." Mu Erlene memperhatikan mata jahat pria itu dan melotot. Harvey tersenyum canggung dan dengan cepat menarik kembali pandangannya. Mu Erlene meraih lengan Saint Veronica, "Veronica, ayo pergi, aku akan membawamu ke ruang tamu di lantai atas." "Oke." Saint Veronica tersenyum dan mengangguk, lalu mengikuti Mu Erlene ke atas. Harvey bersandar di sofa dan melihat punggung anggun kedua wanita itu, merasakan mulutnya kering. Jadi Harvey dengan cepat bangkit, meninggalkan ruang tamu, dan datang ke kamarnya di lantai 1. Setelah mandi di kamar mandi, Harvey hanya merasakan kemarahan di hatinya mereda. Berbaring di tempat tidur, Harvey berguling-guling, tidak bisa tertidur. Terutama sosok Mu Erlene yang mengenakan baju tidur sutra hitam selalu terlintas di benaknya dan melekat. Harvey awalnya berencana untuk bersenang-senang dengan Mu Erlene hari ini. Lagi pula, kali ini dia pergi ke Dubai, dan dia pasti tidak akan melihat Mu Erlene selama beberapa hari. Tetapi siapa yang tahu bahwa hal semacam ini akan terjadi malam ini, Saint Veronica harus datang untuk beristirahat. Atau, menunggu Saint Veronica tertidur sebelum menyelinap ke kamar Mu Erlene. Yah, lakukan saja. Harvey duduk, bersandar di tempat tidur dan merokok beberapa batang. Sampai pukul 3 pagi.
Harvey menyadari bahwa tidak ada gerakan di luar. Jadi, Harvey buru-buru berbalik dan turun dari tempat tidur, siap naik ke atas untuk menemukan Mu Erlene. Namun, saat Harvey membuka pintu, dia terkejut. Saya melihat bahwa Mu Erlene berdiri cantik di pintu, menatap Harvey dengan mengedipkan mata. Di bawah cahaya lampu kamar, kulit wanita itu sehalus batu giok, dan seluruh orang mengungkapkan suasana dewasa dan intelektual, seperti buah persik matang, semakin menawan. Erlene, kenapa kamu di sini? Harvey terkejut, dan suaranya bergetar tanpa sadar. Di tengah malam, wanita itu tidak tidur dan berlari mencari dirinya sendiri. Mengapa? Mungkinkah? Memikirkan fakta, detak jantung Harvey tidak bisa membantu mempercepat. Kenapa, aku tidak boleh datang kepadamu? Mu Erlene tersenyum manis dan mendekati Harvey selangkah demi selangkah. Tidak, bukan itu maksudku, aku hanya merasa sedikit tiba-tiba. Harvey sedikit gugup dan melangkah mundur. Mu Elegi mengulurkan tangan dan menutup pintu, lalu terus mendekati Harvey, dan berkata dengan lembut, jika saya tidak datang kepada Anda akan datang kepada saya, bukan? Mengapa, Anda ingin menyangkalnya? Lalu, kemana kamu pergi ketika kamu membuka pintu barusan? Apa? Aku haus, pergi ambil segelas air untuk diminum. Harvey terus melangkah mundur dan menjawab. Tapi Mu Erlene terus bergerak maju, tertegun membawa Harvey ke samping tempat tidur. Apa yang kamu pikirkan, bajingan kecil, aku tidak tahu. Ayo, jangan berpura-pura di depanku. Kamu akan pergi besok, jadi tetaplah bersamaku malam ini. Mu Elegi mengedipkan mata. Tidak, Veronica ada di sini. Harvey merasa jantungnya akan melompat keluar. Jangan khawatir, Veronica sudah tidur, dan dia di atas, kita di bawah, tidak apa-apa. Setelah itu, Mu Erlene mengulurkan tangannya yang putih dan lembut dan mendorong Harvey ke tempat tidur secara langsung. Pagi selanjutnya. Sinar matahari masuk ke kamar di lantai pertama melalui jendela. Di lantai ruangan, beberapa potong pakaian berserakan. Di tempat tidur besar, Harvey dan Mu Erlene sedang tidur bersama. Tadi malam, Harvey merasa gugup dan bersemangat, ini adalah pertama kalinya dia melihat Mu Erlene mengambil inisiatif seperti itu. Karena itu, tadi malam, mereka berdua hampir terlempar sampai lebih dari jam 5 pagi sebelum tertidur. Tetapi pada saat ini, bulu mata panjang Mu Erlene bergetar, dan kemudian perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Harvey di sampingnya, dia tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan langsung duduk. Harvey, yang sedang tidur nyenyak, terbangun. Melihat punggung lembut wanita itu, Harvey berkata dengan aneh, Erlene, apa yang kamu lakukan dalam keterkejutan yang begitu tiba-tiba? Mu Erlene berkata, dan dengan cepat mulai berpakaian, dia berbalik dan menatap Harvey, ini semua salahmu, kamu menahanku tadi malam dan tidak membiarkanku pergi. Bab 903. Harvey tidak bisa menahan tawa dan menangis, Baby Erlene, ada apa, kita adalah hubungan pacar, bahkan jika Veronica tahu tentang itu, tidak apa-apa. Iya, itu tidak baik Harvey menyeringai, duduk, mencium wajah wanita itu, dan berkata, bagaimana ini bisa disebut gila? Ini bisa hanya berarti kamu telah benar-benar membuka hatimu untukku, sayang Erlene. Narcis. Mu Erlene mendengus pelan, aku harus cepat kembali ke kamarku, jika Veronica menabraknya, maka itu terlalu memalukan. Oke, kalau begitu aku akan bangun juga, dan aku akan membuatkanmu sarapan. Harvey berkata sambil tersenyum, lalu mulai berpakaian. Ketika Harvey berpakaian dan hendak memasuki kamar mandi, Mu Erlene dengan lembut membuka pintu dan berjalan keluar. Tetapi pada saat ini, seruan datang dari luar pintu. Kakakmu, mendengar suara itu, Harvey dengan cepat berlari keluar ruangan, dan melihat Saint Veronica dalam gaun tidur sutra putih, berdiri di lantai 2, matanya terbuka lebar, menatap Mu Erlene. Ketika dia melihat Harvey keluar, tatapan Saint Veronica beralih ke Harvey lagi. Setelah itu, Saint Veronica menatap Mu Erlene lagi, kakakmu, apa kamu? Mu Erlene menelan ludah dan berkata dengan senyum kering, Veronica, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, aku hanya khawatir. Tentang Harvey Shui. Terlalu jauh akan menunda jadwalmu, jadi aku datang untuk membangunkannya. Yah, begitulah. Harvey juga mengangguk setuju. Sepasang mata indah Saint Veronica berputar di sekitar mereka berdua, dengan ekspresi curiga di wajahnya, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Mu Erlene tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi bergegas ke atas dan memasuki kamarnya. Harvey tidak berani tinggal di luar, dan bergegas kembali ke kamarnya. Saint Veronica melirik kamar Harvey, lalu melihat ke kamarmu, dan menggelengkan kepalanya dengan geli. Keduanya, sungguh, bahkan tidak bisa berbohong. Pukul 8 pagi. Di restoran. Suasana menjadi sedikit canggung. Mu Erlene hanya peduli tentang sarapan, dan tidak berani menonton Saint Veronica, dia selalu merasa bersalah menjadi pencuri. Meskipun Saint Veronica sudah mengerti di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa dan tetap diam. Pada saat ini, Harvey tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Mu Erlene, Erlene, jangan lari-lari saat aku tidak di sini, tetaplah di Aurus Hills. Aku akan membiarkan Jian Hen dan Kuang Dao melindungimu 24 jam sehari. Kalau, saya akan menghubungi Presiden Fu Gongcheng dan Presiden Qin Jiuxiao nanti, dan meminta mereka untuk mengirim seseorang ke Aurus Hills. Tangkap aku khawatir aku sudah bertindak. Karena aku belum bertindak, mungkin saja orang-orang itu tidak tahu keberadaanku sama sekali. Hah? Saint Veronica tampak bingung, Harvey, sustermu, apa yang kamu bicarakan? Apa? Apakah kamu ingin berbicara dengan Veronica? Harvey memandang Mu Erlene dan meminta pendapat wanita itu. Veronica adalah teman kita, tidak ada yang salah dengan itu, kata Mu Erlene. Harvey mengangguk, dan kemudian secara singkat memberitahu Saint Veronica tentang Erlene Mu.
Setelah mendengarkan kata-kata Harvey, Saint Veronica tercengang, jumlah informasinya terlalu besar, dan dia tidak bisa sepenuhnya menerimanya untuk sementara waktu. Saint Veronica mengambil cangkir dan menuangkan seteguk susu, menenangkan suasana hatinya. Saudarimu, apakah yang dikatakan Harvey benar? Itu benar. Mu Erlene tersenyum kecut, sebenarnya, aku baru saja beberapa saat yang lalu mengetahui bahwa ibu saya sebenarnya adalah anggota sekolah seni bela diri kuno Xuanggong, dan saya tanpa sadar terlibat dengan Xuanggong. Jika memungkinkan, saya sangat berharap bahwa saya hanya orang biasa dengan keluarga biasa dan orang tua biasa. Dalam hal ini, saya tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Saint Veronica mengerutkan kening, saudarimu, jangan khawatir, kami tidak akan pernah membiarkan Istana Xuanfei membawa Anda pergi. Saya akan mengikuti Anda nanti. Hubungi ayah saya dan minta dia untuk mengirim seseorang untuk melindungimu juga. Aurus Hills adalah base camp kami, bahkan jika Istana Xuanfei benar-benar mengirim seseorang ke sini, kami bahkan tidak akan berpikir untuk membuat gelombang apapun. Setelah berbicara, Saint Veronica menyarankan lagi, saudarimu, mengapa tidak, apakah kamu tidak pergi beribadah bersama kami? Dalam hal ini, bahkan jika orang-orang itu datang, mereka tidak akan dapat menemukan milikmu. Tidak perlu. Mu Erlene menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa hal akan datang lebih cepat atau lebih. Nanti. Hadapi. Jika Istana Xuanfei benar-benar mengirim seseorang, akan mungkin untuk menyelesaikan keluhan ini sekaligus. Tentu saja, mungkin Istana Xuanfei tidak tahu tentang keberadaanku, jadi tidak akan ada masalah seperti itu. Harvey menatap wanita itu dengan cermat dan berkata, Erlene, tidak peduli apa yang akan kamu lakukan, aku akan menghormati keputusanmu. Namun, kamu harus ingat bahwa kamu tidak berjuang sendirian, kamu memiliki aku di sisimu sepanjang waktu. Akankah aku berada di sisimu sepanjang waktu, menemanimu menghadapi segala macam kesulitan? Jika orang-orang di Istana Xuanfei menghormati pilihanmu dan tidak mempermalukanmu, itu bagus. Jika orang-orang itu tidak masuk akal dan ingin mempermalukanmu, maka saya tidak keberatan mengundurkan diri dari Istana Xuanfei ini. Ya. Mu Erlene tersenyum dan mengangguk ringan. Saint Veronica menatap mereka berdua dengan linglung, dan tiba-tiba merasa sedikit iri dengan perasaan seperti ini di hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa wanita luar biasa seperti sustermu bisa menerima perhatian Harvey. Untuk dapat memiliki pria seperti itu di sisiku dan melindungi diriku sendiri, hal-hal lain tidak begitu penting. Saint Veronica berbalik untuk melihat Xin lagi, dan mau tidak mau bertanya pada dirinya sendiri. Jika dia juga wanitanya, akankah dia melindungi dirinya sendiri seperti ini? Veronica, mengapa kamu menatapku, apa yang kamu pikirkan? Harvey bertanya. Tidak apa-apa. Saint Veronica tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin memberitahumu, kamu harus melindungi sistermu dengan baik, tapi jangan biarkan dia terluka. Itu perlu. Harvey sebagai tanggapan, dia menoleh untuk melihat Mu Erlene. Mu Erlene juga menoleh untuk melihat Harvey, mereka berdua saling memandang dengan kelembutan yang tak ada habisnya di mata mereka. Setelah sarapan, Mu Erlene mengirim Harvey dan Saint Veronica ke bandara. Dalam perjalanan, Harvey juga menghubungi Fu Gongcheng dan yang lainnya, dan mereka semua berjanji untuk mengirim seseorang ke Aurus Hills. Setelah tiba di bandara, ketiganya berjalan ke lobi bandara. Begitu dua wanita cantik tingkat dewi, Mu Erlene dan Saint Veronica, muncul di lobi bandara, mereka segera menjadi fokus seluruh bandara. Banyak turis melihat ke samping, dan semua mendesah dalam hati bahwa penampilan, sosok, dan temperamen kedua wanita itu sangat baik. Harvey, yang berjalan di antara kedua wanita itu, juga merasa bahwa Baya memiliki banyak wajah. Veronica, pergilah ke luar negeri, kamu harus membantuku mengawasi orang ini, jangan biarkan dia main-main di luar. Mu Erlene mengingatkan. Jangan khawatir, sistermu, bungkus di sekelilingku. Saint Veronica meyakinkan sambil tersenyum. Harvey cemberut dan berkata, Erlene, kamu tidak terlalu percaya padaku, apakah aku terlihat seperti tipe orang yang mengacaukan bunga? Bagaimana menurutmu? Mu Erlene bersenandung, aku sangat mempercayaimu. Itu sebabnya aku membiarkanmu. Aku benar-benar membiarkan diriku pergi, dengan begitu banyak wanita. Harvey menggaruk kepalanya dan tersenyum, dia tidak bisa menjawab ini. Setelah mengobrol sebentar, penerbangan dari Aurus Hills ke Dubai tiba. Semoga perjalanan aman, ingatlah untuk kembali lebih awal. Kata Mu Erlene kepada mereka berdua. Saudarimu, aku pasti akan membawakanmu hadiah. Saint Veronica memeluk Mu Erlene. Aku juga ingin memeluk. Harvey membuka tangannya. Persetan. Mu Erlene memarahi dengan marah. Aku akan keluar sekarang. Harvey tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Mu Erlene tiba-tiba menghentikan Harvey. Ada apa? Harvey menoleh. Mu Erlene memandang Harvey dengan penuh kasih, dan berkata dengan lembut, aku tidak ingin kamu mengalami kecelakaan, kamu harus kembali dengan selamat. Ya. Harvey tersenyum lembut, lalu berbalik, melambai, dan pergi. Bab 904. Setelah melalui pemeriksaan keamanan dan prosedur lainnya, Harvey dan Saint Veronica naik ke pesawat ke Dubai. Sampai pesawat lepas landas, Harvey mengerutkan kening dan melihat keluar jendela. Apakah kamu khawatir tentang sistermu? Tanya Saint Veronica. Harvey tidak menjawab, hanya mengangguk sedikit. Oke, jangan khawatir, kamu telah mengatur begitu banyak orang untuk melindungi sistermu, dan sistermu pasti akan baik-baik saja. Selain itu, karena beberapa hal harus dihadapi cepat atau lambat, lebih baik menghadapinya lebih cepat. Hadapi mereka. Lebih awal, jika kita bisa menyelesaikan masalah lebih cepat, kita tidak perlu khawatir sepanjang waktu. Saint Veronica mencubit hidung Harvey dan mengedipkan matanya yang indah, ayo, tersenyumlah.
Mendengar kata-kata Sen Veronica, Harvey terkejut. Pikirkan tentang itu. Selalu ada solusi dari suatu masalah. Tidak ada kekhawatiran yang akan membantu. Itu harus datang, cepat atau lambat. Hadapi saja. Setelah memikirkannya, suasana hati Harvey juga jauh lebih baik. Dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Veronica, ketika saya mengetahui bahwa Erlene tidak ada di sana, Anda menjadi lebih berani, dan Anda berani menyentuh saya. Sen Veronica tersipu dan membela, bagaimana saya bisa? Apakah ini disebut menggerakkan tangan dan kakimu? Aku hanya mencubit hidungmu. Lagi pula, aku tidak ingin membuatmu bahagia. Oh, itu benar. Harvey tersenyum buruk, tangan kanannya terulur secara alami. Kamu. Sen Veronica tidak bisa menahan perasaan gelisah, wajahnya yang cantik memerah, pria jahat besar ini benar-benar meletakkan tangannya di pahanya. Dia dengan cepat meraih tangan pria itu dan berkata dengan gugup, kamu. Apa yang kamu lakukan? Bukan apa-apa. Harvey tersenyum, aku tidak tahu ada apa, tanganku sedikit lepas kendali. Dia meremas tangannya. Sen Veronica mengerutkan bibir merahnya, melihat sekeliling dengan panik, dan berkata dengan malu-malu, jangan main-main, apa yang harus saya lakukan jika seseorang melihatnya? Oh. Harvey mengangguk perlahan, dengan kata lain, jika tidak ada siapa-siapa, saya akan bisa. Saya tidak bermaksud seperti itu. Sen Veronica tiba-tiba menjadi cemas, singkatnya, lepaskan sekarang, Nona, mengapa wajahmu begitu merah? Apakah karena kamu tidak enak badan? Harvey juga dengan cepat melepaskan tangannya, lalu mengambil majalah itu dan pura-pura membacanya. Oh, tidak ada, mungkin hanya sedikit pengap. Sen Veronica menjawab dengan senyum kering. Pramugari tidak banyak berpikir, tersenyum dan berkata, oke, jika Anda merasa tidak enak badan, Anda dapat memberitahu kami tepat waktu, kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Oke, terima kasih. Sen Veronica mengangguk. Setelah pramugari pergi, Sen Veronica menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangan dan memukul Harvey, sial, aku hampir ketahuan barusan, tahu. Aku peringatkan, aku akan membaca informasinya sekarang, kau lakukan sesuatu denganku lagi. Dimengerti, kamu sibuk dengan urusanmu sendiri, jangan khawatir tentang aku. Harvey melambaikan tangannya, lalu terus membolak-balik majalah, tetapi dia diam-diam bahagia. Dalam perjalanan yang membosankan ini, menggoda wanita juga sangat menarik. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Sen Veronica tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berbalik untuk menatap Harvey. Apa masalahnya? Harvey berbalik untuk melihat wanita itu. Sen Veronica berpura-pura sangat santai dan bertanya, apakah sistermu bersamamu tadi malam? Ya. Harvey mengangguk. Aku tahu itu. Sen Veronica tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saudarimu juga berkata dia akan membangunkanmu, tapi kurasa itu tidak benar. Ngomong-ngomong, kamu menelepon sistermu tadi malam, atau apakah kamu sistermu pergi ke tempatmu sendirian? Sen Veronica bertanya lagi. Harvey tersenyum, jika saya mengatakan bahwa sistermu datang kepada saya, apakah Anda akan percaya? Apa? Mata indah Sen Veronica melebar, wajahnya tidak percaya, benarkah? Di masa lalu, kesan bahwa Mu Erlene memberinya bermartabat, elegan, tenang, dan megah, dia tidak bisa membayangkan bahwa Mu Erlene akan begitu aktif. Hei, Veronica, mengapa kamu begitu khawatir tentang masalah ini? Harvey tersenyum, kenapa, kamu ingin mencobanya juga? Kamu bajingan besar, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Sen Veronica menatap setelah melihat sekeliling, dia mengambil informasi dan melihatnya. Melihat profil lembut wanita itu, Harvey menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan tidak menggoda wanita itu lagi. Beberapa jam kemudian, ketika Harvey menoleh lagi, dia menemukan bahwa Sen Veronica telah tertidur. Mendengarkan napas wanita itu, dan melihat penampilan imut wanita itu ketika dia tertidur, mulut Harvey sedikit terangkat, memperlihatkan senyum lembut. Harvey menatap wanita itu sebentar, lalu mengambil selimut dan dengan lembut menutupi tubuhnya. Segera, dia menoleh dan melihat keluar jendela, matanya sedikit menyipit. Mungkin, perjalanan ke Kaisar ini seharusnya sangat menarik, bukan? Setelah menempuh perjalanan panjang, pesawat terbang selama 8 atau 9 jam sebelum tiba di Bandara Dubai. Ketika kami tiba di bandara, waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 malam. Ketika Harvey dan Sen Veronica berjalan ke lobi bandara, mereka melihat sekelompok besar pria tinggi berjas hitam berdiri tegak di sana seperti lembing. Sepertinya pengawal. Di depan sekelompok orang berdiri seorang pria parubaya mengenakan setelan jas abu-abu muda, sosok tinggi dan lurus, dan sepasang kacamata berbingkai emas. Ketika dia melihat Sen Veronica dan Harvey berjalan ke aula, pria itu dengan cepat menyapa mereka. Nona Sen, selamat datang di Dubai, pria. Parubaya itu tersenyum lembut, lalu mengulurkan tangannya ke Sen Veronica, fasih berbahasa Inggris. Halo, Tuan Afaza. Sen Veronica juga mengulurkan tangannya dengan murah hati. Pria parubaya bernama Afaza berjabat tangan dengan Sen Veronica, lalu berbalik untuk melihat Harvey, Nona Sen, siapa ini? Dia adalah ketua Qianzi kita, Harvey. Sen Veronica memperkenalkan Harvey dengan tatapan senyum. Afaza tertegun sejenak, lalu tersenyum dan mengulurkan tangannya, halo, Tuan York, saya asisten presiden, Afaza. Halo. Harvey juga mengulurkan tangannya. Afaza berkata dengan penuh emosi, saya benar-benar tidak menyangka Tuan York memiliki pencapaian yang luar biasa di usia yang begitu muda. Anda harus tahu bahwa Qianzi adalah perusahaan kosmetik terbesar di Aurus Hills. Harvey mengangkat bahu, skala hari ini sepenuhnya bergantung pada Presiden Sen, dan saya tidak melakukan apa-apa. Tuan York, Anda terlalu rendah hati. Afaza tersenyum dan melanjutkan, Nona Sen memang luar biasa.
Setelah CEO kami kembali, dia terus memuji Nona Sen, mengatakan bahwa Nona Sen adalah CEO wanita paling menarik yang pernah dia temui. Adalah presiden yang benar-benar kuat. Global Holdings dapat berada di peringkat 20 besar di dunia, dan kami tidak dapat dibandingkan dengan Qianzi. Jawab Sen Veronica sambil tersenyum. Avaza tersenyum, lalu berkata, Nona Sen, presiden kami awalnya ingin datang dan menjemput Anda secara langsung, tetapi dia memiliki sesuatu untuk ditangani sementara, jadi saya harap Nona Sen akan memaafkan saya. Tidak harus begitu sopan. Jawab Sen Veronica. Avaza mengangguk, lalu memberi isyarat undangan, Nona Sen, Tuan York, tolong, saya sudah memesan kamar untuk Anda berdua di hotel berlayar. Saya akan membawa keduanya untuk meletakkan barang bawaan terlebih dahulu, lalu saya akan menjadi tuan rumah, mengundang Anda berdua untuk makan malam. Bab 905. Tuan Avaza, tidak perlu makan malam. Presiden Sen dan saya datang untuk beribadah untuk pertama kalinya dan ingin berjalan-jalan sendirian. Harvey dengan cepat menolak kebaikan Avaza. Dia hanya ingin bergaul dengan Sen Veronica sendirian, jadi ada apa dengan begitu banyak orang yang mengikutinya? Ya, jangan ragu untuk Tuan Avaza, pergi saja dan lakukan urusanmu sendiri, jangan khawatirkan kami, Sen Veronica juga berkata sambil tersenyum. Oke, jika itu masalahnya, maka biarkan Presiden mengundang kalian berdua untuk makan malam besok. Avaza juga sangat jeli, dan tentu saja dia dapat melihat bahwa Harvey dan Sen Veronica tidak berada dalam hubungan biasa antara atasan dan bawahan, tapi lebih seperti sepasang cinta yang menggebu-gebu, dia juga menikmati indahnya masa dewasa. Kemudian, Harvey dan Sen Veronica mengikuti Avaza keluar dari bandara. Saya melihat ada lebih dari selusin mobil mewah yang diparkir di gerbang bandara. Di tengah ada Lincoln emas pucat dengan perpanjangan, dan semua Maybach hitam diparkir di depan dan belakang. Harvey juga telah mendengar bahwa orang-orang di Bai sangat kaya, dan bahkan mobil khusus yang digunakan oleh Badan Pertahanan Nasional mereka adalah Porsche, Ferrari, Aston Martin, dan mobil mewah lainnya. Orang sering menggunakan kata-kata seperti kaya dan berminyak, dan mewah untuk menggambarkan kota ajaib yang terletak di padang pasir ini. Setelah Avaza mengundang Harvey dan Sen Veronica untuk duduk di Maybach berwarna emas terang, mereka menyalakan mobil dan meninggalkan bandara. Sepanjang perjalanan, Anda bisa melihat gedung-gedung bertingkat yang menjulang tinggi dan gedung-gedung yang kaya akan budaya lokal. Aliran kendaraan yang terus-menerus dan lampu neon yang berkedip semuanya menunjukkan kemakmuran dan vitalitas kota. Apakah itu bangunan cahaya lilin di angin? Sen Veronica menunjuk ke sebuah bangunan aneh di kejauhan dan bertanya. Ya, Nona Sen. Avaza berkata sambil tersenyum, The Candlelight Building in the Wind adalah perwakilan dari seni arsitektur gila Dubai. Bangunan tunggal disatukan untuk membentuk patung menari, yang terlihat sangat mirip dengan lilin yang berkedip-kedip. Sen Veronica berkata dengan penuh emosi, saya hanya melihat gedung cahaya lilin di angin di gambar dan majalah sebelumnya, tetapi saya tidak berharap hal yang nyata lebih mengejutkan daripada gambar. Haha, ada banyak bangunan terkenal yang kami memuja kaisar, kalian berdua bisa pelan-pelan. Selamat menikmati. Avaza tersenyum, lalu menunjuk ke sebuah menara di kejauhan. Itulah pagoda di Bai. Menara ini tingginya 818 meter dan memiliki lebih dari 160 lantai. Itu juga merupakan bangunan tertinggi di dunia. Jika kalian berdua tidak takut ketinggian, kalian bisa naik ke lantai atas dan memiliki Anda dapat melihat panorama seluruh Dubai. Itulah Diamond Ring Hotel, seperti namanya, Diamond Ring Hotel seperti cincin berlian bertatahkan antara langit dan bumi, memantulkan sinar matahari. Ini desainnya bisa dikatakan gila, setiap cabang adalah ruangan, jika jika Anda ingin hidup nanti, Anda selalu dapat mengingat untuk membawa parasut. Di waktu berikutnya, Avaza dengan antusias membantu keduanya memperkenalkan Dubai. Apalagi sebagai asisten John Maud, Avaza juga pandai mengobrol dan humoris. Mendengarkan penjelasannya, Harvey dan Sen Veronica tidak merasa bosan. Ngobrol sepanjang jalan, tanpa sadar, mobil sudah sampai di hotel berlayar. Hotel berlayar terletak di Teluk Tibai. Hotel ini dibangun di sebuah pulau buatan di Teluk Persia 280 meter dari pantai. Hanya terhubung ke darat dengan jalan melengkung, dan ada tempat untuk memarkir helikopter di atap. Sebagai hotel bintang 7 pertama di dunia, kata-kata tidak dapat menggambarkan kemewahan dan keanggunan hotel ini. Mobil dengan cepat berhenti di pintu masuk hotel, keluar dari mobil, dan Avaza berjalan ke hotel bersama Harvey dan Sen Veronica. Begitu dia memasuki hotel, dia mendengar suara kasar datang. Minggir, jangan menghalangi. Harvey mendongak dan melihat sekelompok pria kulit hitam dan putih yang tinggi dan mengesankan mendekat dengan agresif. Siapapun yang berdiri di depan mereka digulingkan ke tanah, sombong dan mendominasi. Orang-orang ini semua mengenakan rompi dan overall hitam, dengan tato kepala serigala berdarah di lengan kokoh mereka, menakutkan. Melihat sekelompok orang ini, para tamu dan staf hotel secara tidak sadar memberi jalan, mereka tidak berani memprovokasi mereka sama sekali, dan mata mereka penuh ketakutan. Siapa mereka? Mereka terlalu tidak memenuhi syarat. Sen Veronica mengerutkan kening dan berkata, Nona Sen, diamlah, tapi jangan biarkan mereka mendengarmu. Avaza benar-benar ketakutan, dan dengan cepat mengingatkan, lalu berbisik, mereka adalah kelompok tentara bayaran serigala darah di dunia gelap barat. Membunuh tanpa berkedip mata. Jika Anda memprovokasi orang-orang ini, mereka mungkin melakukan hal-hal gila. Omong, Tuan York dan Nona Sen, Anda harus berhati-hati ketika Anda menyembah mereka dalam 2 hari terakhir. Orang-orang aneh, hindari mereka jika Anda bisakah, jangan memprovokasi mereka. Orang aneh. Harvey tertegun sejenak, apa maksudmu? Avaza menjawab, dikatakan bahwa organisasi besar dunia gelap dalam 2 hari terakhir akan berada di Kaisar. Bai mengadakan konferensi.
Oleh karena itu, banyak kelompok tentara bayaran, organisasi pembunuh, pemburu hadiah, dan organisasi lain telah tiba di Dubai dalam beberapa hari terakhir. Orang-orang ini eksentrik, liar, dan brutal, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mau. Hukum tidak bisa menahan mereka sama sekali. Pertemuan. Pertemuan apa? Tanya Harvey dengan wajah bingung. Saya tidak tahu ini. Avaza menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa menghubungi ini di level saya. Saya juga mendengar bahwa organisasi besar dunia gelap akan mengadakan konferensi di Dubai. Oh. Harvey mengangguk perlahan, berpikir dalam hatinya, jika apa yang dikatakan Avaza benar, apakah Diana dan Hermes akan ikut juga? Memikirkan hal ini, Harvey juga memutuskan untuk menghubungi Diana dan Hermes nanti. Nak, jangan menghalangi, menyingkir. Tiba-tiba, sebuah suara keras meledak di telinga Harvey. Harvey mengangkat matanya dan melihat bahwa sekelompok tentara bayaran serigala darah telah berjalan di depannya. Karena mereka hanya mengobrol, Harvey dan ketiganya lupa memberi jalan. Avaza berpikir sendiri bahwa itu rusak. Dia akan berbicara, tetapi Harvey berkata, aula ini sangat luas, kamu bisa berjalan-jalan, mengapa kamu ingin orang lain memberi jalan untukmu? Jika kelompok orang ini berbicara dengan baik, tidak apa-apa untuk memberi jalan. Tetapi kuncinya adalah bahwa kelompok orang ini terlalu sombong, yang membuat Harvey merasa sangat tidak nyaman. Ketika staf hotel dan tamu di lobi melihat bahwa seseorang berani menentang kelompok orang ini, mereka semua tercengang dan menatap Harvey dengan heran. Ya Tuhan, siapa anak ini, bukankah dia terlalu berani? Kelompok orang ini tidak mudah dipusingkan pada pandangan pertama, anak ini berani menentang mereka, bukankah ini mencari kematian? Selesai, ini bocah itu pasti akan dipukuli oleh sekelompok orang ini. Semua orang berbisik, dan tidak ada yang berani datang dan membantu. Avaza juga tercengang, jelas tidak menyangka Harvey begitu tangguh. Wah, ini sangat menyeret. Raksasa hitam berdiri di depan Harvey, menatap Harvey dengan dingin, dan berkata dengan suara kasar, jika kamu memiliki kemampuan untuk mengulangi apa yang baru saja kamu katakan. Raksasa hitam itu telah berakhir. Tinggi 1,9 meter misalnya, mencari kepala yang tinggi memberi orang dampak visual yang luar biasa. Bab 906. Harvey bertemu dengan mata raksasa hitam itu, dan dalam bahasa Inggris yang fasih, dia berkata dengan ringan, saya berkata, aula ini sangat luas, Anda dapat mengambil jalan memutar, mengapa Anda ingin orang lain memberi jalan bagi Anda? Cek berani mengulanginya. Mencari kematian. Raksasa hitam itu merasa sangat tidak tahu malu, dia berteriak dengan marah, dan langsung mengangkat lengannya yang tebal dan mendorongnya ke arah dada Harvey. Menurut pendapatnya, anak laki-laki di depannya, yang sangat kurus, pasti akan terdorong keluar oleh dirinya sendiri. Tetapi detik berikutnya, yang membuatnya ngeri, Harvey tidak terbang keluar, tetapi berdiri diam. Raksasa hitam itu tertegun sejenak, kekuatan anak ini cukup kuat. Hades, apakah kamu terlalu banyak bermain-main dengan wanita? Kamu bahkan tidak bisa menerima monyet kurus. Seorang pria kulit putih raksasa yang tampak seperti pemimpin meraung, lalu mendorong raksasa hitam itu ke samping dan berbalik ke arahnya. Harvey datang. Tepat ketika raksasa putih hendak berbicara, Avaza melangkah maju dengan cepat dan berkata dengan wajah tersenyum, semuanya, tolong tenang, tolong lihat wajah Presiden John Murder dan biarkan pria ini pergi. John Murder. Raksasa putih mengerutkan kening, apakah itu John Maud dari Universal Holdings? Ya, Pak. Avaza mengangguk hormat. Siapa anak dari John Maud ini? Raksasa putih itu bertanya dengan suara yang dalam. Avaza dengan cepat menjawab, ini adalah tamu terhormat Presiden kita. Raksasa putih itu menoleh untuk melihat Harvey, dan berkata dengan dingin, wah, jika Global Holdings tidak melindungimu hari ini, aku akan mengganggu percakapanmu. Kaki. Jika Anda berani melakukannya sekarang, saya berjanji untuk membiarkan Anda masing-masing pergi ke samping. Harvey menatap mata raksasa putih itu dan menjawab. Nak, kamu sangat baik. Ingat, aku Yarman, pimpinan kelompok mercenari serigala darah, jangan biarkan aku bertemu denganmu lain kali, jika tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Setelah itu, rombongan Yarman meninggalkan hotel dengan gagah perkasa. Setelah berjalan keluar dari hotel, raksasa hitam bernama Hades bertanya, Bos, Universal Holding Group hanyalah sebuah bisnis, dan John Maud hanyalah seorang pengusaha. Apa yang kamu takutkan? Tidak. Putra Mahkota Maktum adalah orang yang memuja keluarga kerajaan, dan pendukung keluarga kerajaan adalah pelayan api penyucian. Korps, apa menurutmu kami memprovokasinya? Apa? Korps Tentara Bayaran Api Penyucian. Hades menggigil, keringat dingin mengucur. Di dunia tentara bayaran dunia gelap, kelompok tentara bayaran pertama disebut api penyucian. Itu adalah raksasa dunia gelap, menghentak dan menginjak, seluruh dunia gelap akan bergetar. Selain itu, Juru Mudi Purgatory Mercenary Group sebelumnya dan Juru Mudi ini adalah ayah dan anak keduanya adalah Raja Tentara Bayaran. Ini mengerikan. Ada lebih dari 70.000 atau 80.000 tentara bayaran di dunia tentara bayaran. Bagaimana dia bisa menjadi orang sederhana yang bisa menonjol di antara 70.000 atau 80.000 tentara bayaran ini dan menjadi Raja Tentara Bayaran? Pada saat ini, lobi hotel. Avaza menghela napas panjang, menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata, Tuan York, Anda seharusnya tidak menentang orang-orang itu sekarang. Mereka semua adalah sekelompok orang gila. Jika mereka tidak takut pada pendukung di balik Universal Holdings kami, saya khawatir hari ini. Saya juga tidak bisa menyelamatkan Anda. Oh. Harvey bertanya dengan penuh minat, siapa pendukung di balik Universal Holdings Anda? Avaza berkata dengan bangga, tentu saja itu adalah keluarga kerajaan, dan ketua kami adalah Putra Mahkota Maktum. Jadi begitu. Harvey mengangguk perlahan.
Karena tentara bayaran yang membunuh tanpa berkedip ini memberikan kaisar untuk menyembah keluarga kerajaan, tampaknya latar belakang kaisar ini menyembah keluarga kerajaan tidak sedikit. Setelah itu, Avaza memberitahu staf hotel dan meninggalkan hotel. Pelayan di hotel membawa Harvey dan Saint Veronica ke pintu dua suite presiden kerajaan, yang bersebelahan. Tuan, Nona, ini adalah dua kamar Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menghubungi meja depan kapan saja. Kata. Pelayan itu sambil tersenyum, lalu menyerahkan kartu kamar kepada mereka berdua dan pergi. Ketika pelayan pergi, Harvey memegang kartu kamar di tangannya dan berkata tanpa daya, Veronica, mengapa Anda ingin Avaza membuka dua kamar? Sungguh sia-sia. Saint Veronica menyipitkan matanya, mengapa, apakah Anda mau? Ngomong-ngomong aku tinggal di kamar yang sama. Ya. Harvey tersenyum, senang tinggal di kamar yang sama, kita juga bisa bertukar perasaan kapan saja. Indah sekali. Saint Veronica melototkan matanya, kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, dan aku tidak akan tinggal di kamar yang sama denganmu sampai aku menerimamu. Setelah berbicara, Saint Veronica memasuki ruangan dan menutup pintu. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, sepertinya gadis ini benar-benar berniat menguji dirinya sendiri. Dalam perjalanan ke kaisar ini, kita harus menjatuhkan gadis ini. Harvey juga masuk ke kamarnya. Ini memang Royal Presidential Suite yang harganya ratusan ribu yuan per malam. Sangat mewah dan bergaya unik. Melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit, Anda dapat melihat laut yang tak berujung. Harvey berjalan di sekitar ruangan, lalu duduk di sofa dan menyalakan sebatang rokok. Memikirkan apa yang dikatakan Avaza sebelumnya, Harvey mengangkat telepon dan menelepon Diana. Telepon berdering sebentar dan terhubung. Kakak Harvey, mengapa kamu berpikir untuk memanggilku? Sudah lama sekali kamu tidak melihatku, dan kamu hanya merindukanku. Sebuah suara terkejut datang. Harvey tersenyum dan berkata, Diana, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apa? Aku mendengar bahwa organisasi besar di dunia gelap barat akan mengadakan konferensi di Dubai dalam 2 hari terakhir. Bukankah itu benar? Tanya Harvey. Ya, saudara Harvey, bagaimana Anda tahu? Suara bingung Diana terdengar. Kalau begitu, apakah kamu dan Hermes akan hadir? Harvey bertanya lagi. Tentu saja saya akan berpartisipasi, tidak hanya saya dan Hermes, tetapi bahkan Ron dan Victoria juga akan datang ke konferensi ini. Bagaimanapun, konferensi ini adalah acara terbesar di dunia gelap, dan hampir semua organisasi akan mengirim orang untuk berpartisipasi. Benarkah? Kalian semua akan datang ke konferensi ini. Mendengar ini, Harvey tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti teman-teman kecil yang dulu berkultivasi dengannya di dunia itu akan berkumpul bersama? Saya belum bertemu mereka selama beberapa tahun, dan akan sangat bagus jika saya bisa bertemu di Dubai kali ini. Kakak Harvey, mengapa kamu begitu bersemangat? Apakah kamu ingin datang untuk beribadah juga? Diana bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sedang dalam pemujaan kaisar sekarang. Harvey menjawab sambil tersenyum. Ah! Suara Diana tiba-tiba meningkat beberapa desibel. Harvey saudaraku, kamu benar-benar menyembah Tuhan, bukankah kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku bercanda? Kita akan tiba di Dubai besok, dan kita akan bersenang-senang bersama. Oke, hubungi saya ketika Anda tiba besok. Harvey memberi tahu Diana lagi setelah mengobrol sebentar, dia menutup telepon. Bab 907. Kemudian, Harvey berdiri dan berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit, memandangi laut di kejauhan, matanya penuh nostalgia. Memikirkan potongan-potongan yang pernah dia latih dengan saudara-saudaranya, sudut mulutnya sedikit naik, memperlihatkan senyum lembut. Setelah beberapa tahun, akhirnya waktu untuk bersatu kembali. Dia benar-benar menantikannya. Ding dong, ding dong. Pada saat ini, bel pintu yang berdering di luar membuyarkan pikiran Harvey. Harvey berjalan mendekat dan membuka pintu. Saya melihat bahwa Saint Veronica, yang telah berganti pakaian menjadi kasual, berdiri cantik di pintu. Apa yang kamu lakukan, mengapa kamu begitu berlama-lama? Saint Veronica cemberut dan berkata, ayo pergi, aku lapar, cari tempat makan. Oke. Harvey tersenyum dan mengangguk, lalu mengikuti tarian Saint King bersama-sama untuk naik lift ke bawah. Ketika saya berjalan ke lobi hotel, seorang pelayan segera datang. Tuan York dan Nona Saint, apakah kalian berdua berkencan? Tanya pelayan itu sambil tersenyum. Saint Veronica mengangguk, ya, ada apa? Jika kalian berdua ingin keluar, kami dapat mengirim mobil khusus untuk membawa mereka ke sana, kata pelayan itu. Oke, kalau begitu tolong bawa kami ke jalan pejalan kaki kota, jawab Saint Veronica. Oke, kalian berdua, tolong tunggu sebentar. Jawab pelayan itu, lalu pergi untuk menghubungi pengemudi. Setelah menunggu di pintu sebentar, Bentley putih melaju dan berhenti di depan keduanya. Seorang pengemudi berjas hitam keluar dari mobil, membuka pintu, dan berkata dengan hormat, kalian berdua, silakan masuk ke mobil. Yah, layanan di hotel ini cukup bagus. Harvey berkata dengan puas. Tentu saja, hotel berlayar adalah satu-satunya hotel bintang 7 di dunia, dan semua layanannya terbaik, jawab Saint Veronica. Setelah masuk ke mobil, mobil mulai dan meninggalkan hotel. Setelah berkendara selama sekitar setengah jam, mobil tiba di jalan pejalan kaki kota. Terletak di pusat kota yang ramai, City Pedestrian Street mengintegrasikan belanja, makanan, hiburan dan rekreasi, dan memiliki segalanya untuk makan, minum, dan bermain. Jika Anda berdua ingin kembali ke hotel, Anda dapat menghubungi saya, dan saya akan datang dan menjemput mereka. Sopir dengan hormat menyerahkan kartu nama. Terima kasih kalau begitu. Saint Veronica mengambil kartu nama itu. Tidak, terima kasih, ini yang harus saya lakukan, saya harap kalian berdua bersenang-senang.
Sopir itu menjawab sambil tersenyum, lalu pergi. Segera setelah pengemudi pergi, Saint Veronica berkata, dikatakan bahwa ada restoran Michelin yang sangat terkenal bernama Locatelli, dan makanan yang dibuat oleh restoran itu sangat lezat, mari kita coba juga. Setelah makan malam, ayo berbelanja. Harvey tersenyum, kamu melakukan strategi sebelum kamu datang. Tentu saja. Saint Veronica mengeluarkan ponselnya dan membuka memo itu, menyerahkannya kepada Harvey, selama kamu melakukan strategi yang baik, maka kerjakan. Bepergian adalah hal yang sama. Harvey mengambil telepon dan meliriknya dan tersenyum, ya, panduan ini cukup rinci, sepertinya Anda tidak akan khawatir tentang makan dan minum bersama Anda. Kali ini Anda akan mengikuti suster, ayo pergi, kakak akan membawakanmu makanan yang enak dan pedas. Saint Veronica terkikik. Oke, kalau begitu aku akan mengikutimu. Harvey tertawa dan menyerahkan telepon kepada wanita itu. Setelah itu, Harvey mengikuti Saint Veronica selama lebih dari 10 menit dan datang ke pintu restoran Locatelli. Berjalan ke restoran, ada musik piano yang merdu, dan lingkungan restoran modern mengungkapkan kemewahan dalam kesederhanaan, dan keanggunan dalam nada rendah. Restoran didistribusikan dalam bentuk cincin secara keseluruhan, dengan total 3 lantai, dan setiap lantai hanya memiliki 6 meja. Orang-orang yang makan di dalam semuanya berpakaian bagus dan tampak kaya atau mahal. Kalian berdua, tolong. Begitu dia memasuki restoran, seorang pelayan dengan seragam yang layak datang dengan senyum hangat di wajahnya. Di bawah kepemimpinan pelayan, Harvey dan Saint Veronica duduk di meja. Meskipun ada banyak keindahan di restoran, kedatangan Saint Veronica membuat semua keindahan menonjol dan menjadi fokus. Banyak pria berpakaian bagus dengan santai melirik ke sini, tetapi mereka tidak berani melangkah terlalu jauh. Lagi pula, orang-orang di sini semuanya adalah orang-orang dengan identitas. Kalian berdua ingin makan apa? Tanya pelayan itu. Kami tidak memahaminya untuk pertama kalinya, tolong buatkan kami hidangan spesial dari restoran Anda, kata Saint Veronica. Oke. Pelayan itu mengangguk, lalu bertanya, apakah kalian berdua ingin minum anggur merah? Harvey, bagaimana menurutmu? Saint Veronica memandang Harvey. Kurasa tidak apa-apa. Harvey mengangkat bahu, lagi pula kita tidak perlu menyetir. Permisi, anggur merah jenis apa yang kamu punya di sini? Tanya Saint Veronica. Pelayan tersenyum dan menjawab, kami memiliki semua jenis anggur merah di sini, Latour, Lafite, Romanée Conti, Del. Kalau begitu buka sebotol Lafite, kata Saint Veronica. Oke, kalian berdua, tolong tunggu sebentar. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Harvey mengambil segelas limun dan menyesapnya, tersenyum dan berkata, Veronica, lihat orang-orang itu, mereka terlihat seperti pria terhormat, tetapi mereka sebenarnya penuh dengan air yang buruk. Dari saat Anda memasuki pintu hingga saat ini, orang-orang itu telah melihatmu. Mata mereka penuh dengan keserakahan dan pikiran jahat. Namun, untuk mempertahankan sikap mereka, mereka tidak berani melihat secara terbuka, yang benar-benar lucu. Saint Veronica memegang dagunya yang lembut, tersenyum lembut, dan bertanya, lalu apa yang kamu miliki dengan mereka? Berbeda. Harvey mengangkat sudut mulutnya, perbedaan terbesar antara aku dan mereka adalah mereka hanya bisa mengintipmu dari kejauhan, tapi aku bisa duduk di seberangnya. Kamu dan melihatmu secara terbuka. Saint Veronica bertanya sambil tersenyum, apakah kamu akan cemburu jika seseorang datang untuk berbicara denganku? Ya. Harvey mengangguk langsung, mereka hanya melihatmu, itu saja, jika mereka mau. Untuk mengalihkan pikiran mereka pada Anda, tidak peduli siapa itu, saya tidak akan memaafkannya. Apakah itu pemukulan atau pembunuhan, itu tergantung pada suasana hati saya. Kamu terlalu mendominasi, bukan? Saint Veronica memutar matanya dengan menawan, aku bahkan belum menjadi wanitamu. Mengapa kamu cemburu? Harvey mencondongkan tubuh ke depan, menatap wajah wanita itu dengan erat, mengulurkan tangannya untuk mengaitkan dagu wanita itu, dan berkata dalam-dalam, mungkin sekarang. Anda bukan wanita saya, tetapi di masa depan Anda pasti akan menjadi wanita saya, dan itu hanya bisa menjadi wanita saya. Karena saya telah mengidentifikasi Anda, saya tidak akan membiarkan Anda melarikan diri dari telapak tangan saya. Karena kelinci putih kecil ada di depan mulut serigala, apakah menurutmu serigala itu masih hidup? Maukah kamu membiarkan kelinci putih kecil itu melarikan diri? Siapa bilang aku hanya bisa menjadi wanitamu, aku belum memikirkannya, tangan, menoleh, dan wajahnya panas, jantungnya berdetak kencang, dan dia tidak berani menatap langsung ke pria itu. Kata-kata pria itu penuh dengan dominasi dan posesif, tetapi entah bagaimana, dia tidak membencinya, tetapi dia sedikit senang. Baru saat itulah dia menyadari betapa pentingnya posisinya di hati seorang pria. Akan lebih bagus jika dia bisa lebih spesifik. Benar saja, tidak ada orang yang sempurna di Jin Wuzhu. Setelah beberapa saat, 4 spesial dan sebotol Lafite terbuka ada di atas meja. Pelayan dengan hormat menuangkan segelas anggur untuk mereka berdua dan pergi. Saint Veronica mengangkat gelasnya dan menatap pria itu dengan lembut, Harvey, terima kasih telah datang untuk beribadah bersamaku kali ini, mari kita bersulang. Apakah kita perlu mengucapkan terima kasih? Harvey Pai cemberut, untungnya. Aku ikut denganku. Sekarang di Bai telah mengumpulkan begitu banyak organisasi di dunia gelap, aku tidak khawatir kamu di sini sendirian. Bab 908. Saint Veronica berkedip main-main, kalau begitu tolong lindungi aku. Itu wajar. Harvey tersenyum lembut, kamu adalah putriku, maka aku adalah ksatria yang melindungimu. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Saint Veronica memberi, lembut, hatinya semanis makan madu. Aduh. Gelas-gelas itu saling bersentuhan, membuat suara yang nyaring. Pada saat ini, hati keduanya telah menjadi lebih dekat lagi.
Untuk waktu berikutnya, Harvey dan Saint Veronica mengobrol, makan sayuran, minum anggur, dan tertawa. Karena Saint Veronica sangat senang, dia minum beberapa gelas lagi. Dia jelas sedikit mabuk. Dua sentuhan merah mabuk muncul di wajahnya yang putih seperti batu giok. Di bawah cahaya, dia menjadi semakin menawan. Mungkin efek melumpuhkan dari alkohol yang membuat Saint Veronica jauh lebih berani. Dia menatap Harvey dengan membabi buta dan bertanya dengan lembut, "Harvey, jika aku berjanji untuk menjadi wanitamu, maukah kamu melindungiku selama sisa hidupku?" Harvey memandang Saint Veronica dengan tulus, mengangguk, "Ya." Saint Veronica menghirup aroma dan bau alkohol, "Aku tahu kamu akan melakukannya, tapi aku masih tidak bisa menerima bahwa kamu memiliki begitu banyak wanita. Mungkin aku benar-benar egois, aku hanya ingin memilikimu sendiri. Saat aku melihatmu saat aku sangat baik pada sistermu, aku benar-benar iri." Harvey menghela nafas pelan, "Veronica, berhenti minum, kamu sudah mabuk." "Aku tidak mabuk, aku lebih dari sebelumnya sekarang. Bangunlah." Saint Veronica menggelengkan kepalanya, lalu mengambil gelasnya dan bersiap untuk minum. "Berhenti minum." Harvey meraih tangan Saint Veronica. Dia tahu bahwa wanita itu sedang mencoba mematikan dirinya sendiri dengan alkohol. "Aku mohon, biarkan aku minum satu lagi, oke?" Mulut kecil Saint Veronica sedikit terangkat, dan dia bertindak genit. Melihat penampilan wanita yang menawan dan centil, Harvey Leng merasa mati rasa di hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk menelan. "Aku benar-benar tidak tahan denganmu." Harvey menggelengkan kepalanya, "Baiklah, kamu bisa minum, tidak apa-apa jika aku di sini." "Hihi." Saint Veronica tersenyum manis, lalu mengangkatnya. Gelas anggur kembali diminum. Anggur merah cerah mengalir di bibir merah halus wanita itu, membuat orang ingin mencium Yorks. Harvey menggelengkan kepalanya, wanita ini benar-benar goblin kecil, posturnya terlalu menggoda. Tapi sekarang, bang! Sebuah suara lembut. "Aku melihat sebuah koper hitam besar di atas meja." Harvey melihat ke kotak kelopak mata, lalu berbalik dengan ekspresi bingung. "Saya melihat seorang pria kulit putih yang kuat dengan setelan hitam berdiri di meja. Apakah ada yang salah?" Harvey tampak aneh, tidak mengerti apa yang dimaksud orang asing ini. Pria kulit putih yang kuat tidak menanggapi kata-kata Harvey, tetapi membuka koper hitam dengan klik. "Saya melihat koper itu penuh dengan tumpukan dolar hijau, dan ada 3 kunci mobil di atasnya, Maserati, Ferrari, dan Lamborghini. Sekotak dolar AS, ditambah 3 kunci mobil mewah, dampak visualnya sungguh tidak kecil." Banyak mata orang yang tertarik. "Nona, ini 5 juta dolar dan 3 kunci mobil mewah. Selama Anda bisa pergi dan minum dengan bos kami, ini milik Anda." Pria kulit putih yang kuat itu memandang Saint Veronica dan berkata tanpa ekspresi. Meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, hatinya penuh kegembiraan. Seperti yang diharapkan dari wanita yang disukai tuan, dia benar-benar cantik dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ya Tuhan, siapa yang begitu murah hati? Hanya mengundang wanita muda ini untuk minum, dan memberikan 5 juta dolar dan 3 mobil mewah. Apakah itu benar-benar hanya minum? Nyonya. Tapi nona muda ini sudah punya pacar, apakah buruk melakukan ini? Ada apa, kecantikan seperti ini selalu langka, dan mereka yang bisa mendapatkannya. Ada kegemparan, dan banyak orang berbisik. Harvey menyipitkan matanya dan bertanya dengan ringan, "Siapa bosmu?" Pria kulit putih yang kuat itu memandang Harvey dengan wajah bangga, "Bos kami adalah putra pemilik keluarga Rockefeller saat ini, Williams." Harvey juga mengikuti arah jari-jarinya dan melihat ke atas. "Saya melihat bahwa duduk di depan meja makan di lantai 2 adalah seorang pria kulit putih mengenakan setelan jas abu-abu gelap, dengan rambut pirang keriting, wajah tampan dan temperamen yang luar biasa. Di sampingnya berdiri 7 atau 8 pengawal berbaju hitam." Pria kulit putih itu mengangkat gelas anggurnya dan memberi isyarat kepada Harvey, dengan senyum provokatif di sudut mulutnya. Pada saat ini, banyak tamu juga mengenali pria kulit putih di lantai atas dan berseru. "Oh my god, bukankah itu Tuan Williams dari keluarga Rockefeller? Saya tidak menyangka Tuan Williams ada di sini, ya Tuhan, saya sangat beruntung bisa makan di tempat yang sama dengan Tuan Williams." Sepertinya bocah Senzu ini tidak bisa menjaga wanitanya, tahukah Anda, Rockefeller adalah salah satu dari 5 keluarga super teratas di City Country, tetapi keberadaan kekayaan nyata dapat menyaingi negara, uang hanyalah serangkaian angka untuk ini. Keluarga. Kecuali anak ini ada di dalam air, lebih baik menyerahkan wanita itu dan pergi dengan cepat. Harvey menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar diskusi semua orang. "Saya hampir selesai makan, tetapi ketika saya menemukan hal seperti itu, saya benar-benar tidak bisa berkata-kata." "Nona, apakah Anda sudah memikirkannya?" Pria kulit putih yang kuat itu mengabaikan Harvey, tetapi memandang Saint Veronica. Dia percaya bahwa tidak ada wanita yang bisa menolak serangan uang seperti itu. "Biarkan bosmu keluar, aku tidak akan minum dengannya." Saint Veronica melambaikan tangannya dengan mabuk. Pria kulit putih yang kuat itu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona, apakah Anda tahu konsekuensi dari menolak bos kami? Apakah Anda menyebalkan?" Saint Veronica berteriak dengan tidak sabar, lalu melihat ke arah Harvey tersenyum lembut, "Kesatriaku, terserah padamu." Sekarang, Harvey mengangguk dan membawa kotak kata sandi itu. Dia mengambil setumpuk dolar AS dan melapisinya, tes, bosmu benar-benar murah hati. Segera setelah kamu menjualnya, kamu mendapatkan 5 juta dolar dan 3 mobil mewah. Bos kami selalu murah hati. Pria kulit putih yang kuat itu tersenyum bangga, dan kemudian, "Tuan, jika Anda bisa meyakinkan pacar Anda untuk menemani bos saya, maka ini milik Anda." "Benarkah?" Harvey pura-pura bersemangat. "Tentu saja." Pria kulit putih yang kuat mengangkat bahu.
Misinya adalah membawa Sen Veronica, tidak masalah siapa yang mengambil uangnya. Selain itu, dia merasa bahwa pria Senzu di depannya pasti tidak akan mampu menahan godaan ini dan pasti akan setuju. Pria Senzu ini sama sekali bukan merek terkenal, dia tidak kaya pada pandangan pertama, tetapi dia terlihat seperti sutra gantung yang bau. Kalau begitu, Harvey menutup kotak kata sandi dengan klik, lalu berdiri perlahan dan menatap Williams di lantai 2, kalau begitu kamu akan lumpuh. Suara itu tidak jatuh. Harvey langsung melemparkan kotak kata sandi di tangannya ke arah Williams. Ledakan. Suara yang renyah. Kotak kunci itu menabrak wajah Williams. Ah! Hidung Williams hancur, darah mengalir, dan dia melolong kesakitan. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Atau, mereka sama sekali tidak mengharapkan adegan seperti itu. Bab 909. Semua orang di aula memandang Harvey dengan ngeri. Apakah otak anak ini benar-benar kebanjiran, dan dia berani melakukan sesuatu pada Tuan Williams? Williams adalah tuan muda keluarga Rockefeller. Kekayaan dan energi keluarga Rockefeller bahkan dapat mengguncang seluruh City Country. Untuk pria super muda seperti itu, apakah tidak mudah membunuh seseorang? Semua orang setuju bahwa Harvey sudah mati. Tidak mungkin dia bisa selamat dari Williams kecuali dia memiliki latar belakang setinggi langit. Cek-cek. Pada saat ini, Williams berdiri seperti singa gila, mengaum, bunuh dia untukku. Sial, pergilah ke neraka, pria. Kulit putih yang kuat juga ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia langsung melemparkan pukulan dan membantingnya ke kepala Harvey. Di lantai 2, 7 atau 8 pengawal berpakaian hitam lainnya yang berdiri di samping Williams juga bergegas turun. Sebelum menunggu tinju pria kulit putih yang kuat itu datang, Harvey maju selangkah, dan dengan ledakan, dia langsung menendang pria kulit putih yang kuat itu dan terbang keluar. Bang bang bang. Tubuh pria kulit putih yang kuat ini menjatuhkan deretan meja dan kursi, dan supnya terciprat ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia telah ditabrak truk di dadanya, dan beberapa tulang patah, dan dia menjerit kesakitan. Ah! Para tamu dan pelayan di restoran berteriak ngeri dan mundur. Mereka tidak menyangka bocah Senzu yang lemah ini begitu galak, dan dia menendang pria besar yang lebih kuat darinya dengan satu tendangan. Tepat ketika Harvey hendak pergi ke pengawal berpakaian hitam lainnya, Sen Veronica melebarkan matanya yang berair dan berkata dengan penuh semangat, ayo lari, aku belum pernah makan makanan tuan. Ah! Harvey sedikit bingung. Apakah wanita ini gila? Saat ini, Anda masih ingin makan bawang putih. Apa, ayo pergi. Sen Veronica terkikik, seperti orang gila kecil, meraih tangan Harvey dan berlari keluar. Harvey benar-benar terdiam, tapi dia masih menarik Sen Veronica dan berlari keluar. Namun, Sen Veronica berlari terlalu lambat, jadi Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya seorang putri yang memeluk Sen Veronica. Ya! Seru Sen Veronica, matanya yang indah melebar, dan wajahnya menjadi semakin merah. Meskipun dia dipeluk oleh seorang pria, itu hanya di kantor. Sekarang dia dipegang oleh seorang pria di depan begitu banyak orang, dia benar-benar merasa malu. Oh, kecewakan aku, begitu banyak orang yang menonton. Sen Veronica meronta. Harvey menyeringai, Veronica, apakah kamu tidak gila, maka aku akan menemanimu malam ini. Harvey memeluk Sen Veronica dan bergegas keluar dari restoran. Ces. Williams pun menutup hidungnya dan turun ke bawah. Pengawal berpakaian hitam itu mengejar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 10 menit kemudian, sekelompok pengawal berbaju hitam kembali. Bagaimana dengan orang-orang? Williams bertanya dengan marah. Bos, anak itu berlari terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap. Seorang pengawal berpakaian hitam menjawab. Terkunci. Williams menamparkan langsung pengawal berpakaian hitam itu di wajah, dan memarahi, ember nasi, harus menemukan orang itu, aku ingin membunuhnya, aku harus membunuhnya. Ya. Sekelompok pengawal menjawab, dan kemudian bergegas keluar dari restoran. Pada saat ini, Harvey memeluk Sen Veronica dan berlari liar di jalan, secepat embusan angin. Pejalan kaki di jalan tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini setelah berlari selama 3 jalan, Harvey berhenti. Kenapa kamu berhenti, terus berlari? Sen Veronica memeluk leher Harvey dengan kedua tangannya, matanya yang indah berbinar, kenapa kamu bisa berlari lebih cepat dari mobil? Ini sangat mengasyikkan, baru saja aku merasa ini seperti tentang untuk terbang, jangan lari, aku sudah menjalankan 3 jalan, dan aku sudah menyingkirkan orang-orang itu. Harvey menurunkan Sen Veronica, tercengang. Saya tidak menyangka wanita memiliki sisi gila dan suka mengejar kesenangan. Ups, itu tidak menyenangkan, Sen Veronica tersandung dan berjalan sedikit goyah. Harvey dengan cepat melangkah maju untuk mendukung wanita itu, Veronica, kamu mabuk, akankah kita kembali ke hotel? Tidak, aku masih ingin bermain, Sen Veronica menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu matanya berbinar, ya tidak, ayo pergi ke Dibai Tower sekarang saya mendengar bahwa Dibai Tower tingginya 828 meter dan memiliki total 162 lantai. Saya sangat ingin pergi ke lantai paling atas untuk melihatnya, pasti sangat menyenangkan dan mengasyikkan. Harvey mengusap kepala wanita itu, kenapa menurutmu sama saja? Maukah kau menemaniku atau tidak? Sen Veronica menghentakkan kakinya, jika kau tidak menemaniku, aku akan pergi sendiri. Berbicara, Sen Veronica berjalan langsung ke sisi jalan dan menghentikan taksi. Nah, karena wanita ini menjadi gila, mari kita gila dengannya. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, lalu berlari dengan cepat dan masuk ke mobil sebelum wanita itu menutup pintu. Sen Veronica memandang Harvey dengan kedipan, dan bertanya, mengapa kamu tidak ikut denganku? Kamu seperti ini sekarang, bagaimana aku bisa mempercayaimu untuk pergi sendiri?
Harvey lucu dan asli. Hihi, kamu adalah kesatriaku, aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Saint Veronica menyandarkan kepalanya di bahu Harvey, senyum konyol muncul di sudut mulutnya. Mulut Harvey menunjukkan senyum lembut, memandang Saint Veronica, dan kemudian berkata kepada pengemudi, Tuan, pergi ke Menara Dibai. Baik Tuan. Pengemudi itu mengangguk, lalu menyalakan mobil dan melaju menuju Menara Dibai. Mobil melaju selama 20 menit penuh sebelum tiba di Pagoda Dibai. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, Menara Dibai akan dibuka hingga tengah malam. Dan sekarang baru lewat jam 8, dan tentu saja banyak turis yang datang ke sini. Setelah keluar dari mobil, Saint Veronica berlari menuju Pagoda Dibai seperti burung yang ceria. Veronica, pelan-pelan. Teriak Harvey, dan dengan cepat mengejarnya. Ada 56 lift di menara dengan kecepatan maksimum 174 meter per detik, dan ada lift wisata D ganda yang dapat mengangkut hingga 42 orang sekaligus. Ketika Harvey dan Saint Veronica masuk, sudah ada banyak orang yang mengantri di depan lift. Setelah sekitar 10 menit menunggu, lebih dari selusin lift turun. Setelah rombongan turis ini naik ke lusinan lift, lift lain turun setelah beberapa saat. Orang-orang di dalam keluar satu demi satu. Pergi. Saint Veronica menarik Harvey dan berlari ke dalam lift. Dan, secara kebetulan, tidak ada orang lain yang naik lift kecuali mereka berdua. Ketika pintu ditutup, lift terangkat ke atas dengan kecepatan tinggi. Melalui kaca temperet, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa kota, kendaraan, dan orang-orang di luar perlahan-lahan semakin kecil. Wow, ini sangat cepat, jauh lebih cepat daripada lift. Harvey, lihat, mobil-mobil telah berubah menjadi kota-kota kecil, rumah-rumah telah berubah menjadi balok-balok bangunan, dan orang-orang telah berubah menjadi semut. Saint Veronica berbaring di atas kaca, memandang turun, seluruh orang sangat gembira, dan tidak ada perasaan takut sama sekali. Bab 910